Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk kita semua. Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan PJJ PAI EN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya paparkan secara singkat yaitu menyoal atau paparan tentang model-model penelitian agama dalam studi Islam. Di dalam metodologi studi Islam, hal ini perlu atau penting untuk kita ketahui ya. Apa saja model-model penelitian agama dalam studi Islam. Ada beberapa model dalam penelitian agama dalam studi Islam ya. Di antaranya ada model penelitian tafsir, model penelitian hadis, model penelitian filsafat Islam, model penelitian ilmu kalam, model penelitian tasawuf, model penelitian fiqih atau hukum ya, model penelitian pemikiran modern dalam Islam, model penelitian antropologi dan sosiologi, model penelitian politik ya, tentu ruang lingkupnya adalah politik Islam, model penelitian pendidikan agama Islam, dan yang terakhir adalah model penelitian sejarah Islam. Semua itu akan saya paparkan secara singkat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu serta saudara bisa memahami lebih dalam lagi, bisa dengan membaca referensi atau artikel-artikel jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan riset penelitian pendidikan agama Islam atau penelitian agama, atau buku-buku yang berkaitan dengan metodologi studi Islam. Yang pertama yaitu model penelitian tafsir. Model studi atau penelitian tafsir adalah suatu contoh ya, ragam, acuan atau macam dari penyelidikan secara seksama terhadap penafsiran Al-Quran. Dan ini pernah dilakukan generasi terdahulu ya, sabiqunal awalun boleh dikatakan, untuk diketahui secara pasti tentang berbagai hal yang terkait dengan penelitian tafsir. Ada beberapa model, tentu banyak sebetulnya model-model penelitian tafsir ini. Kita ambil beberapa saja. Salah satunya diantaranya adalah model Quraisy Shihab. Ya, model yang digunakan oleh penelitian yang digunakan oleh Quraisy Shihab itu menggunakan pengembangan bersifat eksploratif ya, dan juga deskriptif, analisis dan perbandingan atau muqaronah yang dikenal dalam bahasa Arab. Dari penelitian tersebut kemudian dihasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, periodisasi pertumbuhan dan perkembangan tafsir. Yang kedua, corak-corak penafsiran, macam-macam metode penafsiran, syarat-syarat dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kelima, hubungan tafsir modernisasi. Berikutnya adalah model Ahmad Asyarbasi ya. Penelitian itu mencakup 3 bidang. Beliau membagi ke dalam pertama sejarah penafsiran Al-Quran yang dibagi ke dalam tafsir pada sahabat Nabi. Kedua, corak tafsir yaitu tafsir ilmiah, tafsir sufi, dan tafsir politik. Dan yang terakhir mengenai gerakan pembaharuan di bidang tafsir. Dan model selanjutnya yaitu model Syekh Muhammad Al-Ghazali. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan yaitu berjudul dengan tajuk Berdialog dengan Al-Quran. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa antara lain macam-macam metode memahami Al-Quran. Ya, seperti ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran, peran ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dalam memahami Al-Quran. Ada juga model penelitian lainnya dalam tafsir Al-Quran yang dilakukan tentu oleh para ulama terhadap aspek-aspek tertentu dari Al-Quran, yang mana fokusnya itu lebih kepada kemujizatan Al-Quran atau ijaz Al-Quran, metode-metode, kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran, lalu juga kunci bagaimana memahami Al-Quran, serta ada pula penelitian khusus mengenai corak dan arah penafsiran Al-Quran yang khusus pada abad keempat. Selanjutnya ada model penelitian hadis. Ini ada beberapa model juga, termasuk salah satunya Quraisy Shihab ya. Dalam penelitiannya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai fungsi yang saling keterkaitan atau berhubungan. Ya,
dengan pembinaan hukum syara, ya, hukum syariat. Fungsi kedua dari as-sunnah adalah memperjelas, merinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Selain itu, hadis juga dapat mengambil peran sebagai menetapkan hukum atau aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang berikutnya adalah model Mustafa Asy-Syibai. Hasil penelitiannya yang telah dilakukan antara lain mengenai sejarah proses terjadi dan tersebarnya hadis, mulai dari Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis dan usaha-usaha para ulama untuk membendung dari pemalsuan tersebut. Dengan melakukan pencatatan sunnah, dibukukannya ilmu mustalahul hadis, ilmu jarh dan ta'dil, kitab-kitab tentang hadis-hadis palsu dan para pemalsu dan penyebarnya. Yang selanjutnya yaitu model Muhammad yang disajikan oleh Muhammad Al-Ghazali. Ya, beliau melakukan penelitian ya, dengan melakukan penilaian eksploratif, yaitu membahas, melakukan kajian dan menyelami sedalam-dalamnya mengenai persoalan aktual yang muncul di masyarakat dan kemudian diberikan status hukum yang berpijak pada konteks hadis tersebut. Dan yang terakhir yaitu model Zainuddin Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi Al-Hafidh, tergolong ulama generasi pertama yang banyak melakukan penelitian hadis. Ya, bukunya berjudul At-Taqyid wal Iddah, Asy-Syarah Muqaddimah Ibnu As-Shalah. Dalam buku tersebut menjelaskan macam-macam hadis yang didasarkan pada kualitas sanad dan matannya, yaitu hadis tergolong ke dalam sahih atau hasan atau dhaif. Kemudian keadaan tersambung atau terputusnya sanad dibagi menjadi hadis musnad, muttasil, marfu', mauquf, mursal, munqati, dan lihat juga berdasarkan matannya dibagi menjadi hadis syadz dan mungkar. Model selanjutnya yaitu dalam penelitian agama, ya, yaitu model penelitian filsafat Islam. Ada yang pertama yaitu model Muhammad Amin Abdullah, ya. Hasil penelitiannya terdapat pada buku, atau beliau membukukan hasil penelitiannya itu. Buku tersebut judulnya yaitu The Idea of University Ethical Norm in Ghazali and Khan. Ya, ini dua kubu ya antara Ghazali dan Khan. Dilihat dari judulnya, buku ini menceritakan metode penelitian kepustakaan yang bercorak deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil bahan kajian dengan berbagai sumber, baik yang ditulis tokoh yang diteliti ya, sebagai sumber primer, atau yang ditulis oleh orang lain sebagai sumber sekunder. Berikutnya ada model Otto Horowitz, ya. Ini yang masuk dalam model penelitian filsafat Islam. Beliau melakukan penelitian terhadap para filsafat Islam yang berasal dari tokoh-tokoh abad klasik. Dengan demikian penelitiannya termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu bahwa apa saja yang disajikan berdasarkan data-data yang ditulis oleh ulama terdahulu. Yang selanjutnya yaitu model Majid Fakhri, ya, melakukan penelitian serupa dengan bukunya yang berjudul A History of Islamic Philosophy yang diterjemahkan oleh Dr. Mulyadi Kartanegara menjadi sejarah filsafat Islam yang menyajikan hasil penelitian tentang ilmu kalam, mistisme, dan kecenderungan modern dan kontemporer, juga berbicara tentang filsafat. Selanjutnya ada masih pada model penelitian filsafat Islam, ada model Harun Nasution. Beliau melakukan penelitian dengan metode pendekatan tokoh dan pendekatan historis. Ya. Harun Nasution menyajikan tentang sejarah timbulnya pemikiran filsafat Islam yang dimulai dengan kontak pertama antara Islam dan ilmu pengetahuan serta falsafah Yunani. Yang terakhir adalah model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Sifat dan coraknya adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat campuran. Selanjutnya ada model penelitian pemikiran modern, ya, tentu pendidikan Islam, ya, Pak. Ada yang pertama ada model Diliar Nur dalam bukunya yang berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1942. Ini diterbitkan oleh LP3S sekitar tahun 80-an. Berdasarkan tema tersebut sudah diketahui bahwa penelitiannya bersifat deskriptif analitis, yakni mencoba mendeskripsikan gerakan modern Islam di Indonesia. Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa pada tahun 1900
sampai 1942 merupakan tahun penggantian penguasa di Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Jepang yang turut mempengaruhi pada gerakan Islam modern di Indonesia. Model yang kedua dari penelitian pemikiran modern adalah model Gibb ya. Penelitian yang dilakukannya itu bersifat kualitatif melalui studi pustakaan yang bercorak deskriptif eksploratif dengan menggunakan pendekatan filosofis historis, yaitu penelitian yang ditekankan atau ditujukan untuk mengungkapkan nilai value universal dan mendasar dari suatu ajaran atau objek yang diteliti serta data-data yang valid. Gibb juga melakukan penelitian dengan melakukan penelitian terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Untuk membuktikan pendapatnya bahwa Islam adalah agama yang hidup dan vital dengan menyampaikan dakwah menyentuh kepada hati, kepada pikiran dan perasaan. Tentunya kepada manusia secara keseluruhan untuk memberikan pedoman agar hidup jujur dan bertakwa. Selanjutnya dalam penelitian agama ada model penelitian fiqih atau hukum ya. Pertama yaitu model Harun Nasution dalam karyanya yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspeknya dengan corak deskriptif eksploratif dan dipadu dengan pendekatan historis. Beliau menginterpretasikan data-data historis yang dikaitkan dengan konteksnya. Deskripsinya mencakup struktur hukum Islam, fikih secara komprehensif, yaitu kajian terhadap ayat hukum, ya, terus juga asbabun nuzulnya, pertumbuhan dan perkembangan hukum sejak zaman Nabi hingga sekarang. Munculnya mazhab hukum yang berbeda pendapat. Tidak lupa juga Pak Harun Nasution ini membagi perkembangan hukum Islam dalam 4 periode, yaitu periode Nabi, periode sahabat, periode ijtihad dan kemajuan, serta periode taklid dan kemunduran. Demikian pula jumlah mazhab sebenarnya banyak dalam Islam, ya tentu. Yang berikutnya yaitu model Noel G. Carlson ya, dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, yang kemudian diterjemahkan oleh Hamim Ahmad, diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M tahun 87. Itu menggunakan pendekatan historis dan teknik deskriptif analitisnya. Noel ini mengulas hukum Islam dalam beberapa bagian, yaitu pertama mengulas tentang sejarah terbentuknya hukum syariat, legalisasi Al-Quran, ya, praktek hukum di abad pertama, ya, abad pertama Islam tentunya, akar jurisprudensi sebagai mazhab pertama, Imam Syafi'i sebagai bapak jurisprudensi. Nah, kedua, ulasan tentang pemikiran dan praktek hukum Islam abad pertengahan yang memuat teori hukum klasik antara kesatuan dan keragaman, dampak aliran dalam sistem hukum, pemerintahan Islam dan hukum syariat, serta masyarakat Islam dan hukum syariat. Dan yang ketiga, Noel menerangkan tentang hukum Islam abad modern yang di dalamnya membahas tentang penyerapan hukum Eropa, hukum syariat kontemporer, taklid dan pembaruan hukum serta neo-ijtihad. Yang terakhir model Muhammad Profesor Altomudor ini. Beliau mempublikasikan disertasinya dalam bentuk buku yang berjudul Fatwas of the Council of Indonesian Ulama, A Study Islamic Legal Thought in Indonesia, ya, tahun 1975 sampai 88. Ya, tidak lepas dari pendekatan historis tentunya dengan mendeskripsikan bahwa tujuan diadakan studi ini yakni mengetahui materi fatwa MUI dan latar belakang sosiopolitik yang melatari munculnya fatwa tersebut sejak tahun 75 sampai 88. Secara teoritis, metodologi yang ditempuh MUI didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang dianut madhab Syafi'i. Jeddah atau bandara King Abdul Aziz sebagai tempat melakukan miqat bagi jamaah haji Indonesia. Itu yang dibahas di dalam fatwa MUI kisaran tahun 75 sampai 88. Berikutnya adalah model penelitian ilmu kalam. Ada 2 bagian. Pertama penelitian pemula. Ada 3 model di sini. Yang pertama model Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarkandi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Maturidi. Dalam buku ilmu kalam yang berjudul Kitab At-Tauhid, diantaranya dibahas tentang cacatnya taklid dalam hal beriman, serta kewajiban mengetahui agama dengan dalil as-sama, pembahasan tentang alam, antroporisme atau paham jisim pada Tuhan, dan sifat-sifat Allah. Dan yang berikutnya yaitu model Imam Abi Hasan bin Ismail Al-Ash'ari, atau yang terkenal dengan
Hasan al-Asy'ari, ya, seseorang yang ingin mengetahui secara mendalam menurut beliau tentang teori Ahlus Sunnah, mau tidak mau harus mempelajari buku, ya, buku Al-Maturidi tadi, dan buku karangan Al-Maturidi sebagai tersebut di atas, ya. Namun kita tidak tahu persis apakah buku ini dikaji di pesantren-pesantren atau tidak. Ada juga yang terakhir model Abdul Jabbar bin Ahmad. Bagi seorang yang ingin mengkaji tentang ajaran Mu'tazilah, ya, secara mendalam, ya, dan mendetail, mau tidak mau harus membahas buku yang ditulis oleh Al-Jabbar bin Ahmad ini, yang wajar, dengan sikap yang wajar, objektif, tanpa didahului oleh buruk sangka atau prakonsepsi. Dan penelitian lanjutannya ada beberapa model. Ada dari model Muhammad Abu Zahra. Abu Zahra ini mencoba melakukan penelitian terhadap sebagai aliran dalam bidang politik dan akidah, yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah fi Siyasah wal Aqaid. Permasalahan teologi yang diangkat dalam penelitiannya ini di sekitar masalah objek-objek yang dijadikan pangkal pertentangan oleh berbagai aliran dalam bidang politik yang berdampak pada masa teologi. Ya, model selanjutnya itu model Mustafa Ali Ghurabi. Ya, dalam hasil penelitiannya ia mengungkapkan antara lain sejarah pertumbuhan ilmu kalam, keadaan akidah pada zaman Nabi Muhammad, Khilafah Rashidah, Bani Umayyah, dengan berbagai permasalahan teologis yang muncul pada setiap zaman tersebut. Dan yang terakhir adalah model Muhammad Abdul Latif Muhammad Al-Ashar. Kandungan buku tersebut atau buku yang ditulis oleh beliau itu menyangkut faktor-faktor penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan muslim, seperti masalah mantik dan falsafah, bagaimana hubungan mantik dengan ilmu humaniora, bentuk dan pemikiran, pembentukan konsep, ya, barunya alam, sifat yang melekat pada Allah, nama dan keadilan Tuhan, penetapan kenabian, mukjizat dan karamah, rukun Islam, iman dan Islam, taklif atau beban, asamiyat wahyu atau dalil naqli, al-imamah serta ijtihad dan hukum agama. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dalam penelitian agama ada model penelitian sejarah. Ada dua model yang disebutkan dalam buku Metodologi Studi Islam Prof. Abu Dinata, ya. Yang pertama model John L. Esposito. Dalam bukunya itu dikemukakan bahwa perkembangan Islam pada di Asia pada umumnya, juga menceritakan perkembangan Islam di Iran, Pakistan, Afghanistan, Filipina, Asia Tengah, Cina, India, Malaysia, dan Indonesia. Buku tersebut tidak termasuk dalam hasil penelitian yang dalam arti yang khas, tapi lebih merupakan kumpulan esai dengan menggunakan sumber-sumber sekunder sebagai bahan studi awal untuk memasuki studi kawasan lebih lanjut. Ya. Buku tersebut patut untuk dikaji. Dari buku tersebut, ya, dapat dihilangkan kesan bahwa Islam identik dengan Arab. Di masyarakat Barat misalnya ada berbagai kesan negatif terhadap Islam. Yang berikutnya ada model Arthur Goldsmith, ya, Junior. Di dalam bukunya beliau juga mengemukakan tentang kondisi alam Timur Tengah, situasi sosial kemasyarakatan Timur Tengah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, lalu juga keberadaan Nabi Muhammad di Mekah, dasar-dasar ajaran Islam, para Khulafaur Rasyidin, gerakan Syiah, Turki, perang salib dan serbuan bangsa Mongol, kebudayaan Islam, kekuasaan raja, perhatian dunia Eropa dan penjajahannya terhadap daerah Timur Tengah, gerakan westernisasi yang terjadi pada abad ke-19, munculnya gerakan nasionalisme, misalnya pembaharuan pemerintahan pada beberapa negara yang merdeka, perjuangan bangsa Mesir dalam proyek kemerdekaannya, gerakan dan perjuangan bangsa Palestina, ekspansi bangsa Israel dan reaksi bangsa Arab mulai dari terusan Suez sampai ke Aqaba, dan gerakan membangkitkan kembali kekuatan Islam. Ada juga model Azumardi, ya, salah satu sejarawan Indonesia, ya, yang belum lama wafat. Model penelitian yang digunakan oleh Azumardi ini adalah model penelitian sejarah kawasan lebih lanjut. Ya. Dalam hasil penelitiannya kemudian ditulis, ya, dalam bukunya yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Ya, terlihat dengan jelas bahwa yang menjadi fokus kajiannya adalah mengenai sejarah interaksi antara ulama Timur di Kepulauan Nusantara yang terjadi pada abad tersebut. Dengan kata lain, fokusnya adalah Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Sedangkan yang dikaji pada kawasan tersebut adalah mengenai interaksi antara ulama yang selanjutnya menciptakan jaringan. Ya. Kesimpulan yang ditarik oleh Azumardi ini adalah, pertama, sebagian besar mereka, ya, yang terlibat dalam jaringan ulama ini adalah yang berasal dari berbagai wilayah dunia Muslim,
membawa berbagai tradisi keilmuan ke Mekah dan ke Madinah. Yang kedua, pengembangan gagasan pembaruan dan dari transmisi melalui jaringan ulama yang melibatkan proses yang kompleks. Terdapat bidang tasawuf, ya, hadis, terus juga yang ketiga adalah kemakmuran kaum muslim di Nusantara, dan juga ini merupakan hasil perdagangan internasional yang memberikan kesempatan kepada masyarakat muslim Melayu Indonesia untuk mengunjungi pusat-pusat keilmuan dan keagamaan di Timur Tengah. Keempat, murid-murid Jawi di Haramain merupakan inti utama tradisi intelektual Islam di antara kaum muslimin Melayu Indonesia. Yang kelima, studi ini berhasil menampik ketidakbenaran asumsi yang menyatakan bahwa Islam Nusantara tidak memiliki tradisi keilmuan yang mantap. Dan yang keenam adalah keliru jika menganggap hubungan antara Islam Nusantara dengan Timur Tengah lebih bersifat politik ketimbang keagamaan. Gitu. Ya, dari berdasarkan hasil deskriptif di atas tadi, ya, sejarah kawasan dengan tema jaringan ulama Timur Tengah dan Melayu Nusantara pada abad ke-17 dan ke-18, penelitian tersebut tergolong penelitian eksploratif, dokumentatif, kualitatif karena berupaya mengungkap berbagai masalah terkait jaringan ulama tersebut berdasarkan dokumen tertulis yang sahih. Selanjutnya yaitu model penelitian pendidikan agama Islam. Ya. Model yang pertama yaitu model Hamid Fahmi Zarkasi, ini salah satu alumni Gontor ya. Dalam kajian pendidikan Islam tentang pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, beliau menggunakan pendekatan historis approach ya, yaitu bahwa Hamid melihat pendidikan dalam konteks universal tanpa ada verifikasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler atau Barat. Dalam konteks ini, beliau mengatakan bahwa tokoh-tokoh Islam terpengaruh oleh pendidikan Barat. Akibatnya, pengetahuan mereka tentang Al-Quran bukan saja lemah, tapi bahkan diperoleh melalui jalur sekunder. Ya. Dan juga ada model Mas Tuhu yang beliau melakukan penelitian bertemakan kultur pendidikan Islam yang ada di pesantren. Ya. Mas Tuhu pada saat itu menulis disertasi untuk program doktor. Penelitiannya itu berjudul Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren yang diterbitkan oleh Indonesian Netherlands Corporation in Islamic Studies (INIS) ya, pada tahun 94. Penelitian tersebut dituangkan dalam 5 bab. Ada pendahuluan seperti umumnya, tinjauan pustaka, kerangka metode, hasil pembahasan, dan kemudian kesimpulan serta saran. Ada yang terakhir model Zamakshari Dhofir, melakukan penelitian dengan masih seputaran pesantren, pendidikan pesantren. Penelitian yang dilakukan berjudul Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan telah diterbitkan oleh LP3S pada tahun 82. Dari uraian di atas, penelitian yang dilakukan Zamakshari Dhofir ini tergolong penelitian lapangan dengan menggunakan metode survei, pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisanya menggunakan pendekatan sosiologis. Ya, seperti itu. Ada yang berikutnya yaitu model penelitian politik ya. Menurut Van Alfian ya, beliau mengatakan bahwa permasalahan politik itu dapat dikaji melalui berbagai pendekatan. Bisa juga dipelajari dari sudut kekuasaan, struktur politiknya, partisipasi politik, komunikasi politik, ya, konstitusi, pendekatan dan sosialisasi politik, dan pemikiran politik dan juga kebudayaan politik. Nah, ada 2 model yang disampaikan ya di sini. Pertama model Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau juga melakukan penelitian politik ya yang dituangkan dalam bukunya dengan judul Islam dan Masalah Kenegaraan. Pada bagian pendahuluan juga beliau mengungkapkan bahwa yang diungkapkan itu tentang substansi ajaran Al-Quran mengenai ketatanegaraan. Ia mengatakan bahwa perkembangan sosial keagamaan berlanjut, maka usaha intelektual dan menjelaskan dan mensistematikan berbagai aspek ajaran Islam itu harus digalakan agar umat Islam mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah modern yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan yang paling mendesak adalah masalah keadilan sosial, keadilan sosioekonomi. Yang kedua yaitu model Hari J. Benda. Dalam penelitiannya beliau menggunakan pendekatan historis normatif dengan bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis sosiohistoris. Hasilnya dituangkan dalam bukunya yaitu Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam di Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang diterjemahkan oleh Daniel Dakidai ya. Judul aslinya itu The Crescent and the Rising Sun yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Penelitian ini berusaha untuk mencari informasi dari berbagai sumber pasca perang
untuk menguji dan memperbaiki gambaran yang muncul dari studi catatan-catatan tentang perkembangan Islam selama bertahun-tahun. Pada masa pendudukan Jepang, menurutnya sejauh ini tidak mendapatkan perhatian dari kalangan penulis-penulis Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa Islam di luar Pulau Jawa turut memainkan peranan perkembangan Islam di Indonesia dalam kurung Jawa dan telah mendapatkan perwujudan organisatoris paling penting sehingga terbentuk kelompok-kelompok Islam yang terlibat langsung dalam bentuk politik Indonesia pada umumnya. Ya, terakhir yaitu model penelitian antropologi dan sosiologi agama ya. Antropologi itu berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai peranata sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, dalam penelitian antropologi agama ini dapat ditemukan adanya hubungan yang positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Kesimpulan penelitian antropologi itu golongan masyarakat itu biasanya kurang mampu dan golongan miskin lain pada umumnya lebih tertarik pada gerakan keagamaan yang bersifat mesianis yang menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan, sedangkan golongan kaya lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan tersebut menguntungkan pihaknya. Penelitian bidang antropologi ya, yaitu antropologi agama antara lain dilakukan oleh seorang antropolog bernama Clifford Geertz ya. Hasil penelitiannya itu dituliskan dalam buku yang berjudul The Legend of Java ya. Model penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ya. Penelitian ini didasarkan pada data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, survei, dan penelitian grounded research, yakni penelitian yang penelitinya terlibat dalam kehidupan masyarakat yang ditelitinya. Masuk ke penelitian sosiologi, ya. Sosiologi itu merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang telah teratur dan terjadi secara berulang dalam masyarakat. Dalam tinjauan sosiologis, masyarakat dilihat sebagai suatu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini, dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan yang dalam bingkai strukturnya atau proses sosialnya diselidiki oleh sosiolog. Penelitian sosiologi agama pada dasarnya adalah penelitian tentang agama yang mempergunakan pendekatan ilmu sosial. Dalam kaitan ini berbagai persoalan yang terdapat dalam ilmu sosial dilihat secara sesama dalam hubungannya dengan agama. Dalam penelitian ini juga dilihat ya, apakah terdapat pada masyarakat industri modern, apakah juga agama masuk pada lapisan masyarakat yang berbeda-beda, tentu pasti ada. Agama juga dikembangkan pada kalangan penguasa, politikus dan lain sebagainya. Agama yang terdapat dalam doktrin kitab suci merupakan dasolen, sesuatu yang harus terjadi, sedangkan agama yang terdapat dalam kenyataan adalah dasen, sesuatu yang tampak terjadi di lapangan. Antara agama terdapat pada dataran desen dengan yang terdapat pada dasolen bisa saja terjadi kesenjangan. Inilah yang selanjutnya yang sering dianggap sebagai sebuah problem atau masalah yang harus didekati dengan melakukan berbagai kegiatan pembaharuan melalui jalur pendidikan, dakwah, pembinaan, dan sebagainya. Karena itu materi singkat ya. Seharusnya ini 2 pertemuan ya. Tapi karena mengingat waktu yang harus ditempuh ya, disesuaikan dengan jadwal kalender akademik PJJPAI, jadi harus dipercepat ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan. Untuk memahami lebih jauh silakan bisa membaca beberapa referensi yang ada ya dari buku-buku metodologi studi Islam atau artikel-artikel yang berkaitan dengan metodologi studi Islam. Terkhusus dengan terkait model-model penelitian agama dalam studi Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.